Kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dipertanyakan. Konflik antara Kamboja dengan Thailand dan Cina dengan Jepang telah menempatkan Indonesia di tengah pusaran konflik hebat. Sebagai negara, Indonesia memang tak terdampak langsung, tapi sebagai pemimpin kawasan, Indonesia terguncang hebat. Selama ini Indonesia dipandang oleh komunitas internasional sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara lewat ASEAN. Pendapat ini didasarkan pada ukuran Indonesia yang besar dari sisi populasi, wilayah, maupun ekonomi. Asumsi lain juga disandarkan pada posisi strategis Indonesia, stabilitas, dan rekam jejak diplomatik yang moderat. Dan yang tak kalah penting adalah kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan perdamaian dunia melalui misi Garuda. Namun kini status Indonesia sebagai natural leader di ASEAN dipertanyakan oleh banyak pihak. Salah satu sebabnya diplomasi Indonesia yang sudah tidak lagi aktif seperti dulu, bahkan cenderung abai terutama untuk Asia Tenggara. Salah satu kritikan ini datang dari guru besar diplomasi HAM di ASEAN dan kepemimpinan politik global di FISIP UGM, Dhafri Agus Salim. Dhafri menyoroti kehadiran Indonesia yang sangat jarang di kawasan tapi sangat aktif di luar ASEAN. Ketidakaktifan Indonesia di ASEAN membuat organisasi ini kalang kabut menangani masalah negara anggotanya. ASEAN saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua negara anggotanya berkonflik. ASEAN mengalami krisis kepemimpinan yang serius. ASEAN awalnya didirikan dengan harapan dapat menangani masalah anggotanya. Namun sampai sekarang organisasi ini belum berhasil melakukan manajemen resolusi konflik. Ini terbukti dari negara-negara anggota ASEAN yang semuanya sibuk pada urusan masing-masing. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah ditambah dengan prinsip non-intervensi membuat ASEAN malah dijadikan ajang rivalitas negara-negara besar dan beresiko tinggi pada keamanan kawasan. Konflik Thailand-Kamboja ideal diselesaikan secara internal. Masalahnya menurut Dhafri, Indonesia yang diharapkan memimpin ASEAN justru melempem dan tidak ada inisiatif. Padahal selama puluhan tahun Indonesia punya modal diplomatik besar, terutama dari sisi militer. Ketidakmampuan ASEAN menyelesaikan masalah sendiri membuat celah menganga bagi negara-negara besar untuk masuk. Dalam konflik Thailand-Kamboja, kita melihat perebutan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat. Konflik ini bersumber pada pandangan sejarah yang berbeda, sehingga sulit tangani karena menyangkut harga diri suatu bangsa. Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dewi Fortuna Anwar menilai perang Kamboja-Thailand sebagai krisis yang amat serius bagi ASEAN. Idealnya konflik dua tetangga itu mestinya ditangani secara internal. Ironisnya ASEAN justru dinilai gagal mengelola masalah ini. Bahkan ASEAN disebutnya baru serius menangani konflik ketika ada tekanan dari Cina dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Kamboja Thailand dengan tarif kalau tidak mau berdamai. Sementara Cina mengutus diplomatnya ke Kamboja dan Thailand. Kegagalan mengelola masalah Kamboja dan Thailand inilah yang kemudian memicu pertanyaan soal relevansi dan peran ASEAN.